Makanan itu bagian penting dari kebutuhan hidup manusia, kaitannya dengan urusan ibadah. Fa inna maqsada dzawil albab. Maka tujuan utama orang-orang yang punya akal pikiran yang sempurna, punya kecerdasan berpikir, tujuan hidupnya adalah liqa'ullahi ta'ala bidaris sawab. Bagaimana supaya nanti bisa ketemu Allah di hari pembalasan. Di orang hidup itu secara normal, kalau pikirannya jangkep, ya, pikirannya sadar, maka tujuan yang paling penting hidup itu bagaimana caranya supaya ketika ketemu Allah di hari pembalasan nanti bisa ketemu dengan baik. Wala tariqa ilal wusul liliqa'illah illa bil ilmi wal amal. Dan tidak ada cara yang terbaik untuk bisa ketemu Allah kecuali membekali diri dengan ilmu dan amal soleh. Itu syarat mutlak. Orang ketemu Allah supaya mendapatkan sambutan yang baik, pertama harus berusaha beramal yang baik. Dan untuk beramal itu dibutuhkan ilmu. Maka mencari ilmu untuk memperkuat dan menyempurnakan tindakan amal ibadah kepada Allah itu menjadi sebuah kewajiban. Wala tumkinul muwadzafatu alaihima. Tidak mungkin seseorang bisa konsisten atau langgeng istiqomah untuk mencari ilmu dan beramal soleh illa bisalamatil badani, kecuali dengan badan yang sehat. Jadi orang kalau sehat itu diajak cari ilmu, diajak beramal itu insya Allah bisa semangat dan konsisten. Menjaga kesehatan itu termasuk bagian penting dari sarana ibadah kepada Allah. Salah satunya dengan cara makan. Jadi makan itu kalau niatnya dan tujuannya itu supaya sehat, kuat, bisa melakukan kebaikan, maka makan itu bagian dari ibadah. Bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar memenuhi supaya perutnya kenyang. Tapi kalau di dalam hati kita makan itu niat, saya makan supaya sehat. Kalau sehat bisa ibadah, bisa mencari ilmu. Maka makan kita itu menjadi ibadah. Kelihatannya makan, nuruti keinginan. Tapi kalau kita tahu caranya supaya makan jadi ibadah, ya pada saat makan itu niatnya untuk menjaga kesehatan. Walatasu salamatul badani illa bil at'imati wal aqwat. Dan kesehatan badan itu tidak akan bisa sempurna kecuali harus diberi asupan makanan, minuman. Kemudian watanawulu minha biqadril hajat ala takarruril awqat. Nah, cara makannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya makan itu tidak bisa terus dilos. Supaya jadi ibadah makannya diatur. Ada waktu-waktu tertentu supaya makan kita ini
teratur, kemudian fisik kita menjadi sehat. Famin hadzal wajhi qala ba'du salafus shalihin. Dari segi pertimbangan itu, maka sebagian ulama-ulama soleh zaman dulu mengatakan innal akla minad dini, bahwa makan itu bagian dari ibadah. Jadi kelihatannya makan, tapi itu ibadah. Kalau niatnya memang untuk jaga supaya kita bisa istiqomah, bisa cari ilmu, bisa konsisten ibadah, itu juga bagian dari ibadah. Wa alaihi nabbaha rabbul alamin biqaulihi wa huwa astaqul qailin. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin memberikan perhatian atau mengingatkan kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Jadi Al-Quran itu ada perintah kulu, silakan kalian makan minat thayyibati, dari makanan-makanan yang lezat, yang bersih, yang halal. Wa'malu sholihah, dan beramalah dengan amal yang baik. Faman yuqaddimu 'alal akli, siapa yang ingin makan liyasta'ina bihi 'alal ilmi wal amal, yang tujuannya untuk membantu supaya bisa mencari ilmu dan beramal, wa yuqawwi bihi 'alat taqwa, kemudian agar bisa kuat menjalankan ibadah, fala yang bagi ayatruka nafsahu muhmilan sudah, maka tidak seyogyanya membiarkan dirinya makan sepuas-puasnya, tidak terkendali. Kan niat makan itu niatnya untuk bantu supaya kita sehat dan bisa ibadah. Sehingga harus dikendalikan, jangan terus sakarepe dhewe, terus yastarsilu fil akli. Jangan dibiarkan makan istirsal al bahaim fil mar'ah, seperti binatang yang dilepas di ladang rumput. Nah, binatang itu kalau dilepas di rerumputan yang hijau, itu sekadar mikir, mangan sak warke. Nah, Al-Ghazali mengingatkan kalau kita makan itu niatnya sebagai bekal menjaga kesehatan supaya kuat ibadah, ya makannya jangan dilos seperti binatang. Nah, nanti dampaknya tidak baik. Kuarek kan ngono ya kadang ngantuk. Wis boleh males ya. Apa-apa males mergo kuarek kan. Jadi harus dikendalikan. Tidak boleh. Kalau binatang nggak punya tujuan apa-apa, yang penting urip. Nggak ada ibadah, nggak ada apa, kalau nak tugas pokoknya mangan sak wareke. Nanti kalau kenyang berhenti, terasa lapar ya makan lagi. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh seperti itu, harus mengendalikan. Makanya kemudian mulai kecil kita itu diajari, orang tua kita makan diatur. Esok wayahe mangan ya didulang mangan, kok awan malam. Tidak terus setiap pokoknya ngomong doyan di. Nah, itu tugasnya kita sebagai orang tua, mengendalikan makan ya. Nah, kalau sudah besar anak-anak kita sudah terlatih ya makan sendiri terbiasa. Esok wayahe sarapan, gak sarapan kadang kerasa luwe. Pagi sarapan, nanti siang makan siang. Ada makan sore atau makan malam. Itu artinya mengendalikan diri. Ketika makan itu harus ada batasan.
Rasulullah itu pernah menyatakan begini, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, layuk jaru, dia akan mendapatkan pahala hatta fil luqmati, sehingga urusan tentang sesuap makanan yarfa'uha ila fihi, yang dia masukkan ke mulutnya, wa ila fi imraatihi, dan juga dimasukkan ke mulut istrinya. Nah, hadis ini simbol. Maksudnya memasukkan suapan ke mulut dan mulut istrinya bukan terus dulang-dulangan, enggak gitu. Jadi simbol ini. Maksudnya itu memasukkan makanan ke mulutnya, ya dia makan sendiri atau memberi makan kepada istrinya. Nah, tapi banyak orang memahami dulang bojo itu ya mendapatkan pahala. Maksudnya itu bukan suap-suapan. Seorang laki-laki yang mencari rezeki untuk kepentingan makan istri dan keluarganya, itu ada pahalanya. Rasulullah itu di beberapa hadis, ya, saya belum pernah menemukan yang secara real dulang-dulangan dengan istrinya. Tapi ada hadis riwayat Aisyah mengatakan, Rasulullah itu terkadang kalau makan itu fi ina'in wahidin, makan satu piring berdua. Satu piring berdua itu menunjukkan kemesraan. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama memang mesra, ya, sepiring berdua, atau memang sing ono ya mek ikut tok. Ya. Gak ono liyane. Akhirnya ya kepeksa, ya, gak ono liyane, ya. Sepiring berdua. Lah Aisyah pernah menceritakan, saya pernah makan bersama Rasulullah satu piring berdua, ya. Kemudian Rasulullah itu minum, ya, gelas yang di situ bekas bibir saya ketika saya minum. Jadi kan kadang orang itu gelas setelah diminum, ya, kan ada yang nggak mau minum, ya, terus diwalik gelasnya. Mari kena cangkemmu. Lah Aisyah cerita Rasulullah itu ya biasa begitu itu. Nah, makan kemudian satu piring, nanti minumnya ya gelas, satu gelas diminum bersama. Itu menunjukkan bahwa gak terus dulang-dulangan, no. Menunjukkan kemesraan, ya. Artinya gak jijik lah, masih bekas istrinya, ya. Jadi kakak terus dulang-dulangan, akhirnya digawe upacara kemanten. Mari ngono apa ngombe, terus mari ngono dulang-dulangan. Itu maksudnya bukan itu hadis itu. Ya salah paham ngono. Maksudnya itu adalah menunjukkan sebagai suami istri itu diharapkan ada tanggung jawab memberikan makan kepada istrinya. Dulang tok waktu lungguh kuwate mari ngono gak dikai mangan. Gak nyambut gawe, ya berdosa.